ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى في آيات الأخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون جماعة صلاة جمعة رحمكم الله وكان ملكه 400 سنة. Begitulah disebutkan dalam kitab-kitab sejarah. Wa kana mulkuhu 400 sana, dan dia hidup dan dia memerintah, dia berkuasa selama 400 tahun lamanya. Kekuasaannya syarqan wa gharban, dari negeri barat sampai ke negeri timur. Karena kekuasaannya, suatu ketika datanglah seorang rasul, hai raja, sembahlah Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Lalu dengan congkak dan sombongnya raja ini berkata, Arabbun ghairi, adakah Tuhan selain aku? Kekuasaan, jabatan, ketika terlampau lama diemban oleh seorang manusia, sampai 400 tahun dia menjadi raja, sampai dia mengatakan Arabbun ghairi, adakah Tuhan selain aku? Sejarah mengutip, dialah yang bernama Raja Namrud. Jamaah rahimakumullah, inilah materi khutbah singkat kita di siang hari ini. Golongan manusia yang sombong. Bahwasanya ketika Raja Namrud dengan kesombongannya, apakah Allah menimpakan azab kepadanya dengan menimpakan batu yang besar? Tidak. Dengan gempa bumi? Tidak. Allah cukup mengutus seekor nyamuk. Nyamuk itu masuk ke lubang hidungnya, terus ke batang hidungnya, terus ke otaknya, dan akhirnya raja yang sombong ini pun mati. Allah berfirman, Innallaha la yastahyi ay yadriba mathalan ma ba'udah wa ma fawqaha. Sesungguhnya Allah tidak malu membuat sebuah perumpamaan
binatang yang kecil, ba'udah, seekor nyamuk, wa ma fawqaha, bahkan lebih kecil daripada nyamuk. Seorang raja yang zalim mati karena seekor nyamuk. Kalau Allah berkehendak, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah sudah berkehendak. Selesaikah kesombongan dengan berakhirnya, dengan matinya Namrud? Tidak. Muncullah lagi raja-raja yang lebih kejam. Yudzabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Semua wanita selamat, tetapi semua laki-laki yang lahir pada zaman itu mati dibunuh. Karena pada suatu malam raja ini bermimpi singgasananya akan direbut, mahkotanya akan dirampas oleh seorang anak kecil. Maka pagi harinya raja ini pun mengumpulkan ahli nujumnya, dan dia berkata, apakah takwil mimpiku itu? Sang raja akan datang seorang anak laki-laki yang akan merampas kerajaanmu. Apa yang harus kulakukan? Kata sang raja ini, bunuhlah setiap wanita yang melahirkan bayi laki-laki. Dialah dalam Al-Quran disebut dengan Raja Fir'aun. Setiap anak yang lahir laki-laki dibunuh. Tapi Allah selamatkan seorang laki-laki, bayi laki-laki yang bernama Musa. Sang raja ini pun dengan kesombongannya, dia juga mengatakan hampir sama dengan apa yang dikatakan Namrud di zamannya. Beliau katakan, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan yang maha tinggi, kata Fir'aun. Karena apa jamaah rahmatullah? Kesombongan itu terjadi satu hal, karena kekuasaan. Karena jabatanlah yang membuat manusia sombong, yang membuat manusia angkuh di hadapan manusia yang lainnya. Ketika manusia yang lain tunduk, patuh kepada perintahnya, dia pun mengatakan dalam dirinya yang seharusnya dia adalah makhluk, dia menyadarkan dirinya sebagai seorang khaliq. Itulah yang tak benar dalam Islam, ya rahimakumullah. Bahwasanya sifat sombong yang pertama yang harus kita hindari adalah karena kekuasaan. Kekuasaanlah yang membuat manusia merasa dialah segalanya, dialah yang paling benar. Kesombongan yang kedua, jamaah rahimakumullah, karena kekayaan. Al-Quran menceritakan kepada kita tentang sosok manusia yang awalnya miskin bernama Qarun. Dia jumpai sepupunya bernama Musa. Ya Musa, mintalah doa kepada Allah supaya Allah mengangkat derajat kehidupanku. Sampai 3 kali Qarun jumpa dengan sepupunya. Akhirnya Musa pun mendoakannya, dan berubahlah kehidupan ekonominya. Dari manusia yang tak punya apa-apa menjadi manusia yang punya segalanya. Bahkan sejarah membuktikan untuk memegang, untuk mengumpulkan kunci-kuncinya saja harus ditemani oleh 10 orang pemuda yang kekar badannya. Ketika Musa jumpa dengan Qarun, ya Qarun, dengan sebab apakah engkau kaya hari ini? Qarun menjawab dengan angkuh dan sombongnya, apa yang kuterima hari ini, hai Musa? Apa rezeki yang ada pada diriku hari ini? Tak ada hubungannya dengan Tuhanmu, ya Musa. Manusia ketika sudah merasa kaya, dia merasa tak ada kaitan Tuhan dengan kehidupannya. Jamaah sidang jemaah rahimakumullah. Lalu Allah pun menimpakan azab kepada Qarun. Dia tenggelamkan seluruh harta bendanya ke dalam tanah. Dan hari ini kita bisa menyaksikan tempat tenggelamnya
segala harta benda Qarun itu di Yordania ada sebuah danau yang bernama Danau Qarun. Apa tamsilan hari ini yang harus kita sadari jamaah rahimakumullah? Karena jabatan, karena kekayaanlah yang menyebabkan manusia itu sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan negara kita hari ini? Allah berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas samawati wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Kalaulah sebuah kampung atau negeri amanu, beriman, wattaqaw, dan bertakwa kepada Allah, la fatahna 'alaihim, akan kami bukakan pintu-pintu kepada mereka, tidak hanya pintu langit tapi juga pintu bumi. Presiden Turki Erdogan, dia terapkan hukum Islam, dia terapkan aturan-aturan Allah di Turki. Apa yang terjadi jamaah rahimakumullah? Allah keluarkan gas dari perut bumi Turki, dan Turki tak akan pernah kehabisan gas 500 tahun yang akan datang. Brunei Darussalam yang dipimpin oleh Raja Sultan Hasanul Bolkiah, dia terapkan aturan-aturan Islam. Banyak negara-negara barat yang mencercanya, banyak negara-negara barat yang tak suka dengan aturan yang dibuatnya. Apa yang terjadi jamaah rahimakumullah? Menurut pakar perminyakan di Brunei Darussalam, cadangan minyak di Brunei Darussalam bisa bertahan untuk 500 tahun yang akan datang. Karena apa? Karena mereka ikuti aturan-aturan Allah, mereka ikuti hukum-hukum Allah. Hari ini jamaah rahimakumullah, ada orang yang mengaku Islam, ada orang sudah lama beragama Islam, tapi dia bandingkan azan itu dengan gonggongan anjing. Dia bandingkan azan yang sangat mulia kalimatnya itu dengan sesuatu yang hina yang kita haramkan dalam Islam. Jamaah rahimakumullah, kalaulah Allah sudah membukakan aib seseorang, pasti akan dibukakan olehnya. Buya Hamka pernah berkata, apabila agamamu dinistakan, engkau diam-diam saja. Apabila agamamu dihinakan, engkau diam-diam saja. Ganti bajumu dengan kain kafan, kata Buya Hamka. Apa yang harus kita lakukan? Seminimal mungkin mendoakan, mudah-mudahan hamba Allah ini diberikan hidayah dan kembali kepada jalan yang benar. Untuk itu jamaah rahimakumullah, mari kita yang hari ini di pundak kita mungkin ada amanah. Kita yang hari ini mungkin di pundak kita ada sesuatu yang harus kita selesaikan. Hindarilah sifat-sifat sombong, karena sesungguhnya sifat itulah nanti akan membawa kecelakaan untuk kita sendiri. Harta yang kita miliki, yakinlah, itu bukan hak kita seluruhnya. Harta yang kita miliki, ada hak orang lain yang harus kita keluarkan. Dan yakinlah, ketika harta itu kita tidak keluarkan, Allah akan mengambil dari jalan yang kita tidak pernah sangka sama sekali. Untuk itu mari khatib mengingatkan kita semua, hari ini kita sudah masuk di bulan Rajab. Imam Ahmad dalam kitabnya menjelaskan di sebuah hadis nomor 2228, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna fi Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami dengan bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ya Allah ke bulan suci Ramadan. Itulah niat kita jamaah rahimakumullah. Itulah harapan kita. Yang kita mungkin masih ada orang tua, sayangi mereka. Yang mungkin orang tua kita sudah tidak ada lagi di muka bumi ini, doakan mereka.
karena yang mereka harapkan hanya doa dari anak-anaknya, doa dari orang yang sudah dibesarkannya, doa dari orang karena kesuksesan kita. Itu bukan semata karena kerja keras kita. Kesuksesan kita itu lebih besar pengaruh doa ibu kita. Seorang syekh terkenal ketika meninggal ibunya, dia menangis sejadi-jadinya. Muridnya berkata, "Ya syekh, apa sebab engkau menangis? Engkau ajarkan kepada kami bahwasanya kematian itu pasti akan menimpa setiap manusia. Engkau ajarkan kepada kami harus bersabar dengan musibah. Lalu kenapa kau menangis terseluruh?" Syekh itu pun menjawab, "Aku menangis bukan karena orang tuaku meninggal. Aku menangis bukan karena dia diambil Allah. Aku menangis karena sudah tidak ada lagi pintu-pintu surga yang terbuka. Aku menangis karena tidak ada lagi yang akan mendoakan untuk kebaikanku ke depan." Yakinlah jamaah rahimakumullah, kedudukan kita hari ini semata karena ketika sebuah malam ibu kita berdoa, dia teteskan air matanya, dia inginkan kita sukses dalam kehidupan dunia dan akhirat. Untuk itu mari, jangan sombong, jangan angkuh, jangan takabur terhadap apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Karena sombong itu bajuku, kata Allah. Tak layak manusia memakai bajunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, akhirnya mari kita kembali kepada kesucian. Kita kembali bagaimana mengisi bulan-bulan Rajab ini dengan amal-amal kebaikan. Kita doakan pemimpin-pemimpin kita, mudah-mudahan mereka mendapat hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai umat Islam kita tidak boleh menjelek-jelekkan mereka. Mereka satu akidah sama kita. Tapi yang terbaik doakan mereka. Mudah-mudahan mungkin pada saat itu mereka salah dan khilaf. Karena pada hakikatnya manusia ini mempunyai dua sifat, al-khata' wan nisyan, tempatnya salah dan dosa. Kita hanya bisa mendoakan, mudah-mudahan siapapun yang memimpin negeri ini, siapapun yang punya pengaruh di negeri ini, selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan memberikan pencerahan kepada kita. Mudah-mudahan bulan Rajab adalah bulan menanam, bulan Sya'ban adalah bulan kita menyiram, dan bulan Ramadan adalah bulan kita bagaimana dapat hasil yang baik dari bulan-bulan yang sudah kita laksanakan. 9 bulan kita sudah berkelana, 9 bulan kita sudah mencari rezeki. Ketika banyak dosa kita, taubatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika banyak kesalahan kita, dekatkanlah diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita tidak ada yang tahu kapan Allah akan memanggil kita. Profesor Dr. Komarudin Hidayat, mantan rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dalam bukunya Psikologi Kematian pernah berkata, manusia hari ini, kata beliau, laksana lagi berkumpul di sebuah bandara yang besar. Di setiap manusia itu Allah sudah berikan tiket di tangannya, dan pesawat sudah menanti untuk terbang. Siapa yang di tiketnya itu sudah sampai masanya, dia harus berangkat dengan pesawat itu. Dan siapa yang belum sampai saatnya, dalam proses menunggu di bandara. Begitulah kita hari ini, jamaah rahimakumullah. Kita semua sudah ada tiket. Di tahun berapa, di bulan berapa, di tanggal berapa, di jam keberapa, di tempat mana, Allah sudah tentukan itu. Dan kita tak akan pernah tahu di situasi apa, di tempat apa Allah akan mencabut nyawa kita. Harapan kita, semoga kehidupan kita adalah kehidupan yang selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
dan orang tua yang mungkin masih ada bersama kita, sayangilah mereka. Suatu ketika Rasulullah bersama para sahabat bermaksud untuk berkunjung ke sebuah kampung. Ketika sampai di daerah pekuburan, Rasulullah berkata dengan para sahabat, percepat langkah kalian. Ketika Rasulullah beranjak pulang dan kembali melewati daerah pekuburan itu, Rasulullah berkata, perlambat langkah kalian. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, ketika kami berangkat tadi engkau suruh percepat langkah kami, tapi ketika pulang kenapa engkau suruh perlambat langkah kami? Rasul menjawab, sesungguhnya ketika kita melewati daerah pekuburan tadi, aku menyaksikan ada satu buah kubur yang disisa oleh para malaikat. Dan ketika pulang tadi, aku menyaksikan hamba Allah yang disisa tadi mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, berkah apakah ahli kubur tadi mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala? Ketika kita pulang tadi, anaknya menghadiahkan Fatihah untuk orang tuanya. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini akan menyadarkan kita jamaah rahimakumullah, kehidupan dunia ini hanya bersifat sementara. Yang kekal adalah apa yang bisa kita buat hari ini. Ketika esok Allah akan panggil kita, sudah banggakah kita dengan bacaan Al-Quran kita? Sudah banggakah kita dengan tahajud kita? Sudah banggakah kita dengan sholat duha kita? Ataukah semua itu belum kita lakukan hari ini? Umur kita sudah 50 tahun, umur kita sudah 60 tahun. Sebaik-baik manusia, kata Rasulullah, umurnya panjang, banyak amal ibadahnya. Seburuk-buruk manusia, kata Rasulullah, panjang umurnya, sedikit amal ibadah. Mudah-mudahan Allah menyampaikan kita ke bulan suci Ramadan tahun ini. Allah berikan kita kesempatan untuk menikmati indahnya beribadah di bulan suci Ramadan. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita hidayah untuk selalu berada dalam lingkungan Islam. Dan anak-anak hari ini, belajarlah dengan baik. Sultan Al-Fatih, penakluk Konstantinopel, pernah berkata, akan ada sebuah zaman di mana kalian masih melihat anak-anak bermain-main di masjid. Sebuah zaman di mana kalian masih melihat anak-anak bersenda gurau tertawa di masjid. Itu pertanda nur Islam masih ada di lingkungan itu. Tetapi sedihlah kalian, kata Sultan Al-Fatih, ketika kalian tak pernah jumpa lagi anak-anak di masjid. Kalian tak pernah lagi dengar senda guraunya, tertawanya, bermainnya anak-anak di masjid. Itu pertanda nur Islam, cahaya Islam sudah hilang dari kampung itu. Mari jamaah rahimakumullah, masukkan anak-anak kita ke sekolah Islam, karena mereka lah nanti yang ketika tulang belulang kita sudah hancur, mereka lah yang akan mendoakan kita. Mereka lah yang ketika tahajud tengah malam dia teteskan air matanya, berharap Allah mengampuni dosa kedua orang tuanya. Karena anak yang digembleng dari pendidikan Islam, mereka lah sesungguhnya yang akan menolong kita nanti di akhirat. Ketika anak kita gembleng dengan dunia saja, tak tahu dia baca Quran, tak tahu dia mengaji, tak tahu dia agama Islam, yakinlah ketika kita meninggal, mereka tidak akan pernah mendoakan kita. Yang pertama yang akan dinantikannya adalah menghabiskan harta kita. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini memberikan kita sebuah motivasi, memberikan kita sebuah dorongan. Apapun yang kita lakukan hari ini semata-mata karena Allah. Apapun pekerjaan yang kita nikmati hari ini semata-mata mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan harapan kita, ketika nanti Allah akan memanggil kita, ketika masa di dunia kita sudah berakhir, kita akan meninggalkan dunia yang fana ini dengan kalimat husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum
lima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Sahhil lana ya Allah umurana umurad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus